Bab 5. Selamat jalan-jalan. Sore harinya, Tuan Su langsung meminta Ye Fen dan Surwoksu untuk tinggal bersama. Surwoksu memprotes tetapi tidak berhasil. Kamarnya besar tapi hanya ada satu tempat tidur. Jadi Ye Fen berinisiatif untuk tidur di sofa. Surwoksu masih khawatir dan menggantungnya di pintu kamar. Ye Fen tidak diizinkan memasuki tanda itu. Ketika Ye Fen melihat tanda itu, wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Dia melihat ke pintu yang tertutup dan bersumpah dalam hatinya. Cepat atau lambat, suatu hari aku akan menaklukkanmu. Di malam hari, Surwoksu di tempat tidur selalu merasa bahwa Ye Fen akan menerobos masuk. Dia berguling-guling dan tidak bisa tidur, dan dia tidak tertidur sampai larut malam. Keesokan harinya, Ye Fen bangun pagi dan mulai bekerja di dapur. Saat sibuk, Ye Fen memiliki senyum cabul di wajahnya. Guru berkata bahwa untuk menangkap hati seseorang, Anda harus menangkap perutnya terlebih dahulu. Saat seluruh keluargamu menyerah pada kemampuan memasakku, aku akan lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jika waktunya tiba, hehehe. Lin Yue, yang turun untuk menyiapkan sarapan, tercengang saat melihat meja penuh dengan makanan. Dia berbalik dan melihat Ye Fen dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu yang membuat semua ini? Bu, kamu sudah bangun? Datang dan coba dan lihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Kata Ye Fen dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan Su juga mencium baunya dan turun ke bawah. Makanan enak apa yang dimasak menantu perempuanku? Baunya enak sekali. Ye Fen, apa yang kamu lakukan? Ayah, sarapan hari ini dibuat oleh Ye Fen. Tuan Su terkejut toh. Oh. Kakek, Bu, kamu makan dulu. Aku akan membangunkan Ruoksu. Setelah naik ke atas, Ye Fen dengan hati-hati membuka pintu dan berkata dengan lembut. Istriku, waktunya bangun dan makan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidak mau makan. Keluar. Bantal besar itu terbang dan ditangkap oleh Ye Fen. Sambil tetap tersenyum, Ye Fen berkata dengan lembut. Kakek dan ibu yang memintaku untuk memanggilmu. Jika kamu tidak ingin makan, maka aku akan memberitahu mereka bahwa kamu bekerja terlalu keras tadi malam dan perlu tidur lebih banyak. Ye Fen menggigit kata kerja keras dengan sangat keras. Surwoksu berdiri tanpa berkata-kata dan menunjukkan jari tengah ke arahnya. Keduanya turun. Bu, ayah, kakek, pagi, Ruoksu, datang dan coba masakan Ye Fen. Ini jauh lebih enak daripada yang dibuat oleh juru masak di rumah. Surwoksu tertegun dan memandang Ye Fen dengan heran. Apakah kamu melakukannya? Koki kecil Ye Fen bangga. Begitu Surwoksu duduk, Ye Fen mengeluarkan porsi yang disiapkan khusus dari dapur. Ruoksu, disiapkan khusus untukmu. Melihat pola cinta yang tak terhitung jumlahnya, Surwoksu hampir mengeluarkan seteguk susu. Yang lain memandang Surwoksu dengan wajah geli. Surwoksu seperti menggali 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan jari kakinya. Sangat memalukan. Tuan Su tersenyum dan berkata, Xiao Fen, kamu pilih kasih. Kakek, jika kamu menginginkannya, aku akan menyiapkannya untukmu besok. Oh, tidak, aku makan semua ini saja. Tuan Su mundur karena kalah. Meski terasa canggung, baunya tetap enak. Surwoksu menggerakkan sumpitnya dengan tujuan mencobanya. Tampilannya terlihat menggugah selera. Namun cita rasanya sungguh luar biasa. Setelah sarapan, Surwoksu mengemasi barang-barangnya dan bersiap berangkat kerja. Sukilin melihat ini dan berkata, tidak ada masalah di perusahaan 2 hari ini, jadi kamu tidak harus pergi bekerja. Ajak Ye Fen pergi berbelanja dan membeli beberapa pakaian dan sepatu. Akrab-akrablah. Tepat ketika Surwoksu hendak menolak, Ye Fen langsung berkata, terima kasih, ayah. Ayo pergi. Istriku, kemana kita akan pergi? Ye Fen memiliki senyum cerah di wajahnya. Lin Yue melihat ini dan berkata,
Ruoksu, jika kamu tidak kembali malam ini, beritahu aku. Setelah Suruoksu menerima sertifikat, Lin Yue secara otomatis memasuki tahap kedua dari 3 desakan, mendorong kelahiran. Suruoksu mundur dan buru-buru menarik Yeven pergi. Setelah Yeven sarapan, status keluarganya meroket. Suruoksu tidak berani memikirkan bagaimana dia akan hidup di hari-hari berikutnya. Alun-alun 10.000 binatang. Plaza komersial terlengkap terbesar di kota Hanjiang. Dengan segalanya mulai dari film, perbelanjaan, bersantap, dan hiburan. Yeven, yang berpenampilan seperti pedagang kaki lima, dan Suruoksu, yang penuh dengan barang-barang mewah, tampak seperti dua dunia yang berjalan bersama. Orang-orang di sekitar memandang Yeven dengan rasa iri dan jijik. Setelah masuk ke dalam mobil, Suruoksu membawa Yeven langsung ke toko pakaian pria ternama, dan mulai memilih pakaian untuk Yeven. Tidak peduli apapun, Yeven sekarang adalah suaminya. Suruoksu tidak tahan dengan pakaian Yeven yang terlalu murah. Jika ada yang mengetahuinya, wajah keluarga Su tidak akan tahu di mana harus menaruhnya. Ruoksu, ini benar-benar kamu. Seorang pria bangsawan berjas melangkah maju dan menyapanya dengan hangat. Suruoksu mengerutkan kening. Lalu dia sepertinya mengenali orang itu dan tiba-tiba berkata, "Benar, Chen Jentian." Chen Jentian, putra tertua keluarga Chen di kota Jianghan. Dia adalah salah satu alumni perguruan tinggi, dan salah satu orang yang mengejar Suruoksu, tetapi sepertinya dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku tidak bertemu denganmu selama 4 tahun. Ruoksu, kamu menjadi semakin cantik. Tahukah kamu bagaimana aku menjalani hidup selama 4 tahun ini? Aku memikirkanmu setiap hari. Saat dia berbicara, mata Chen Jentian terus tertuju pada bagian penting Suruoksu, dan dia menemukan bahwa sosok Suruoksu menjadi semakin seksi. Kepala Suruoksu penuh dengan garis-garis hitam. Bukan urusanku bagaimana kamu menghabiskan 4 tahun. Ruoksu, apakah kamu punya waktu hari ini? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan aku akan mentraktirmu makan. Maaf, dia tidak punya waktu. Sebuah suara yang mendominasi datang dari arah kamar pas. Keduanya menoleh, dan sosok Yeven mulai terlihat. Tingginya hampir 1,9 meter, dengan kulit putih, fitur wajah bersudut, mata agresif, dan setiap gerak tubuh memancarkan aura kebangsawanan yang kuat, membuat orang merasa pasrah. Suruoksu sedikit terkejut, dan pada saat itu dia bahkan sedikit bersemangat. Chen Jentian mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu dan apa urusannya denganmu?" Yeven melangkah maju dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Suruoksu dan berkata, "Namaku Yeven, dan aku suami Suruoksu. Apakah menurutmu itu bukan urusanku?" "Apa? Ruoksu sudah menikah?" Chen Jentian memandang Suruoksu dengan tidak percaya. "Iya, aku sudah menikah. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi." Saat dia berbicara, Suruoksu bertingkah seperti burung kecil, dan berkata dengan suara rendah, "Sayangku, kenapa kamu begitu lambat? Kakek masih menunggu kita. Jika kita tidak cepat, kita akan terlambat." Yeven tersenyum dan mencubit lekuk punggung Suruoksu dengan tidak jujur dan berkata, "Ini semua salahku. Maafkan aku, sayang." Ekspresi Suruoksu tetap tidak berubah, tapi tangannya mencubit daging lembut pinggang Yeven. Pada saat ini, Chen Jentian sepertinya telah menerima serangan kritis 10.000 poin dan langsung berubah menjadi batu. Yeven mempertahankan ekspresinya dan menatap Chen Jentian dan berkata, "Tolong menjauhlah dari istriku di masa depan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi." "Kamu!" Chen Jentian hendak menjawab. Tetapi ketika dia bertemu dengan mata Yeven, dia gemetar dan tidak dapat berbicara lagi. Berbalik dan meninggalkan toko pakaian dengan sedih. Chen Jentian berjalan ke sudut dan memutar nomor. "Cari tahu untukku latar belakang paman baru keluarga Su." Setelah Chen Jentian pergi, Suruoksu tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, "Masih tidak mau lepasin cakarmu?" "Haha, kecelakaan. Pasti kecelakaan."
Ye Fen berpura-pura salah. Suruoksu baru saja memasang wajah dingin. Melihat ini, Ye Fen berbalik dan berkata, "Sayang, apa pendapatmu tentang ini? Sia-sia saja kamu mengenakan pakaian bagus. Coba yang lain saja." Setelah itu, Ye Fen seperti mesin pas, sering berganti gaya. Suruoksu terlihat acuh tak acuh di permukaan, tetapi hatinya berdegup kencang. Harus dikatakan bahwa pakaian apapun yang dikenakan Ye Fen memiliki cita rasa yang unik. Asal dia tidak banyak bicara akan lebih bagus. Berjalan keluar dari kamar pas, Ye Fen berkata dengan lelah. "Istriku, berapa lama lagi aku harus mencobanya?" Suruoksu menatap Ye Fen dengan marah. Berbalik dan memanggil pelayan dan berkata, "Ambil semua yang baru saja dicoba." "Oke, aku akan membungkusnya sekarang." Wajah pelayan itu penuh kegembiraan. Sesaat kemudian, pelayan datang dengan membawa daftar panjang dan berkata, "Halo pelanggan yang terhormat, saya sudah menghitungnya, total 3 juta. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu kredit atau transfer?" Setelah Suruoksu menggesek kartu kreditnya untuk membayar tagihan, pakaian yang dikemas dikirimkan kepadanya. Ye Fen dengan sadar menyebutkannya dan bercanda. "Sayang, mengapa saya merasa malu diurus?" "Diam, kamu! Haha, selanjutnya istriku akan pergi kemana?" Melihat Ye Fen dengan tas besar dan kecilnya, Suruoksu mengerutkan kening dan berkata, "Masukkan pakaian ke dalam mobil dulu. Ayo makan sesuatu lalu berbelanja lagi." "Oke." Mereka berdua tiba di tempat parkir di lantai bawah dan memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil. Di dalam gedung, tatapan dingin tertuju pada Ye Fen. "Seorang anak laki-laki malang dari gunung berani mencuri seorang wanita dariku. Menurutku kamu mengeluh umurmu terlalu panjang." Senyuman kejam muncul di bibir Chan Zhentian.